Silakan duduk. Ya, youth, lodge youth, silakan duduk. Dan lampu boleh diganti dengan lampu yang di atas, ya, supaya mata saya ini nggak silau. Nah, lampu sorotnya dimatikan. Lampu sorot dimatikan. Itu juga pas. Ya. Oke, nah begini kan kelihatan nganteng-nganteng, keren-keren yang luar biasa. Shalom sekali lagi anak muda. Ya, tetap semangat ya. Walaupun cuacanya sangat sejuk sekali. Panas sekali sekarang, sejuk sekali. Mantan punya waktu sekitar 30 menit untuk berbagi bersama dengan LOG Youth ya. Tema kita adalah gereja yang hidup. Oke, gereja yang hidup. Waktu dapat tema tentang gereja yang hidup, selama pandemi ini 2 tahun lebih sudah ya, Maret, dan sekarang sudah September. Maka pada waktu tinggi-tingginya pandemi, Umanton tidak bisa kemana-mana di rumah. Kebetulan ada sebidang tanah yang kosong. Lalu di situ minta izin sama punya tanah untuk bisa enggak saya mau berkebun. Dikasih izin, bisa beli tanah media, ya, tanah yang subur sudah dicampur dengan kompos, lalu beli bercocok tanam. Sebelumnya tanah itu kering karena bawahnya itu adalah batu urukan, ya, dasarnya itu batu urukan, ya. Lalu sehingga kalau musim kemarau itu kering, kalau musim hujan, ya paling yang tumbuh cuma rumput. Sebentar begitu musim kering lagi, rumput ini mati sudah. Nah sebelum itu lalu Manton mulai siram tanah media, lalu beli bibit-bibit tanaman sayuran termasuk buah-buahan, ya. Dan pemilik tanah juga ikut tanam buah-buahan. Yang tadinya tanah ini sia-sia nggak terpakai, kering. 1 tahun kemudian, dan sekarang sudah 2 tahun setengah, ya. Macam-macam sayur dan buah-buahan ada sana. Tomat, cabai, ya, mangga, serikaya, bahkan buah ara, jambu, mangga, 2-3 macam, ya. Dan orang suka datang lihat-lihat kalau pas lagi musim buah bisa petik. Bahkan sekarang udah semakin buahnya udah semakin lebat. Dan pada waktu pandemi dari situ mantu bisa petik-petik sayur, kalau lagi makan kurang cabai, kurang ini, kurang itu, kemangi, samu nyawa juga ada, wah ginseng juga ada, wah apa daun-daunan dilalap so. Dan itu bisa bertahan sampai hari ini. Ya, murah meriah dari kebun sendiri. Kenapa salah? Karena akhirnya tanah yang tadinya gersang, kering, nggak bisa maksimal, setelah diolah kembali, maka ketika ada bibit-bibit, ya, bibit tanaman sayur, bibit buah-buahan kita tanam, lalu pagi sore Umanton sirami. Sekarang 2 tahun setengah sudah mulai menuai, menjadi subur, rindang nggak bisa. Nah, saya bikin di situ seperti saung, juga buat kumpul-kumpul, kaum bapak, kaum ibu, ya kita kumpul di situ sambil lesehan, ya sambil rujakan, makan-makan, dan itu jadi enak, teduh. Yang tadinya di pojok tanah itu rasanya tidak ada kehidupan, sekarang sudah sedap dipandang mata. Ada kehidupan. Jadi pada waktu dikasih tema gereja yang hidup, Umanton ingat lagi, gereja akan menjadi mati kalau tidak bisa berfungsi, yaitu apa? Menghidupkan jiwa-jiwa, menghidupkan jemaat yang datang beribadah. Sebab itu hari ini dengan tema besarnya adalah gereja yang hidup, Umanton masuk dalam subtemanya adalah setiap orang yang datang, lalu pengerja yang ditunjuk bersama dengan gedung gereja ini harus bersama-sama diolah
dimanage dengan baik. Apa artinya gedung gereja kalau tidak ada jemaat dan pengurus? Apa ada juga pengurus? Katakanlah ini departemen LOG Youth. Apa artinya tim? Ya, pengurus LOG Youth jika tidak ada jemaat atau tidak ada tempatnya. Lalu juga apa artinya jemaat datang seperti ini jika tidak ada tempat fasilitas yang indah seperti ini dan tidak ada pengurusnya? Kalian menangkap ya? Pertumbuhan gereja, pertumbuhan jiwa-jiwa, dan perkembangan dalam sebuah pelayanan itu ada sebuah unity. Katakan unity, katakan kerjasama. Harus ada tim unity kerjasama. Yaitu apa? Adanya gedung atau wadah gereja, adanya tim pengembalaan, dan adanya jiwa-jiwa yang datang. Dan semuanya harus tertanam dalam satu yang dikatakan jemaat, ya, lokal. Persekutuan seperti ini. Ada LOG, Youth, Teen, Kids, di mana wadah-wadah ini dipersiapkan secara khusus, secara spesifik. Nah, sebab itu malam hari ini dalam pelajaran ini, next slide, ya, katakan next slide ya. Demikian dalam sebuah fellowship komunitas harus diingatkan bahwa kita ini bukan lagi orang asing atau pendatang. Kita yang masuk dalam komunitas, sekarang spesifik ya, LOG Youth, kita sebagai sewarga, rekan, kawan, sahabat di dalam LOG Youth harus bersama-sama menjadi bagian anggota satu dengan yang lain, yaitu keluarga Allah. Kita harus dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, khususnya dibangun di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Raja, ya, di mana tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang tulus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, next slide. Sebab itu gereja yang hidup, ya, LOG Youth, setiap kita harus sadar penuh bahwa aku tidak bisa terpisah antara anggota Youth LOG, antara tim pengurus pengembalaan dan wadahnya yang dipercayakan gedung gereja ini dengan fasilitas. Ketiga hal ini harus bersama-sama dipersatukan, dan di mana yang lebih penting adalah Kristus Tuhan hadir di antara kita. Amin. Sebab itu waktu kita kumpul di sini, maka ada liturgi. Apa itu liturgi? Sebuah tata cara untuk dalam pertemuan. Ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada firman Tuhan, ya kan? Lalu juga tentunya ada fellowship, ada interaksi, interaktif, ada bersama-sama mungkin saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan tadi pendoa syafaat bahkan berdoa, kalau perlu Tuhan yang umat. Karena ini adalah LOG Youth, berarti kan sudah dewasa kan, yang sedang bergumul untuk jodohnya. Wah, matang langsung nengok, mantap pula ini doanya. Langsung to the point. Yang sedang berdoa untuk jodohnya Tuhan, entengkan jodohnya. Wah, entengkan jodohnya, kok pertemukan jodohnya. Saudara, menjadi satu tubuh yang terbangun dalam Tuhan. Setiap orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan, youth yang dipersatukan di tempat ini harus benar-benar mau bertumbuh. Katakan bertumbuh. Kalau yang hidup itu adalah yang bertumbuh. Bertumbuh itu perlu tadi dikatakan,
bertumbuh berarti perlu adanya tempat, adanya pengurus yang ngurus. Saya ngurus kebun saya, saudara. Saya udah beli tanah medianya, saya beli bibitnya, saya ngurus. Cabutin rumputnya, sirami pagi dan sore. Ya. Nah, dari situlah ketika semuanya aktif bergerak, gereja yang hidup adalah gereja di mana semuanya aktif bergerak. Entahkah yang duduk sebagai jemaat, youth, entahkah sebagai tim pelayanan, atau wadah ini gereja dengan fasilitasnya harus sama-sama bergerak, diperlengkapi satu dengan yang lain. Semuanya harus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Yang mengatakan amin. Ada satu kata tuh baca, aktif dalam kehidupan berjemaat. Aktif itu kata kerja, ya kan? Kalau manusia tidak bergerak aktif, dia pasif, ya saudara, lama-lama akan, nah kalau pasif, malas, ya akan kehilangan kekuatannya, bisa diabetes, penyakit umum, mati muda. Kalau anak muda itu kan kekuatannya full, harus aktif, bergerak, semua ide keluar, bersatu padu, wow, dahsyat. Ya. Nah, anak muda LUG Youth tempat ini, ya, ayo pahami bahwa persekutuan Selasa seperti ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa saja, ya. Tapi pastikan persekutuan seperti ini, fellowship seperti ini, kita semuanya bergerak aktif, katakan amin. Nah, bergerak aktif ini tidak bisa yang satu mau ke utara, selatan, barat, dan timur. Ingin bergerak, tapi masing-masing, kalau orang zaman bilang sakar dewe. Mau bertumbuh, mau bergerak, tapi semau-maunya, tidak bisa. Gereja yang hidup bergerak, tapi seirama. Benar? Satu visi, satu misi, bergerak bersama-sama. Sebab itulah ada yang namanya yang ditunjuk sebagai pengurus, ya. Lalu juga ada wadah gereja ini yang memfasilitasi, dan ada jemaat. Saudara semuanya siap mendengarkan arahan, bergerak bersama-sama. Bahkan juga mungkin dari jemaat akan memberikan sebuah inputan, sebuah masukan. Ya, next slide. Nah, langsung, satu lagi, slide lagi. Yang pertama adalah saudara, yang pertama, kenapa kita baik jemaat youth serta tim pengembalaan dan wadah itu gereja ini harus bergerak bersama-sama supaya persekutuan kita ini, fellowship ini benar-benar, ya, bergerak di dalam pemuridan, menjadi murid Kristus. Ya. Mengapa saudara membaca bekal? Supaya kita ini mau dimuridkan. Katakan bersama-sama, dimuridkan. Menjadi murid Kristus, yang akhirnya menjadi seperti Kristus. Ya, kita lihat seorang anak bayi begitu menginjak remaja dan pemuda, salah satu tugas orang tua adalah memuridkan dengan cara disekolahkan. Playgroup, TK, atau mungkin mulai dari SD. Saya mau tanya di sini, siapa yang sekolah SD angkat tangannya? Yang pernah SMP, minimal pernah SMA, ya kan? Ada pelajaran dasar, betul? Soal kuliah itu nomor sekian, sesuai dengan kemampuan. Tapi pelajaran dasar sebagai masyarakat Indonesia, ya, sebagai manusia yang tinggal di bumi Nusantara, pemerintah dengan segenap upayanya, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk menerima proses pemuritan, betul?
yaitu SD, SMP dan SMA. Itu udah minimal sekali. Supaya apa? Supaya warga negara Indonesia ini menjadi warga negara manusia yang berkualitas tentunya. Siap tenaga, siap kerja, siap pikiran, siap ya, untuk bermasyarakat, menghidupi. Betul nggak? Nah, sama sebagai warga negara kerajaan Allah. Waktu kita terima Yesus, percaya Yesus, kita juga harus dimuridkan. Mesti ingat pelajaran yang dasar, katakanlah lo playgroup, TK, yang kita mengenal huruf A, B, C, D. Kita diajar juga cara makan, cara minum, cara ya tata beretika. Sama di dalam itu juga begitu. Kita yang tadinya buruk, tidak baik, ya, dengan kita berjemaat seperti ini dalam komunitas LGB, kita kan mulai diajar bagaimana sih artinya berdoa, artinya memuji, menyembah Tuhan. Bagaimana kita mulai mempraktekkan firman Tuhan, bagaimana kita belajar mendengar firman dan mempraktekkannya. Itu supaya diajar, supaya kita menjadi dewasa. Ya, lewat komunitas LG Youth ini, gereja yang hidup adalah gereja yang memuridkan, siap dimuridkan, baik jemaat, tim pengembalaan, dan tentunya kalau bicara tentang struktural dalam gereja ini ada gembala, harus memfasilitasi supaya proses pemuridan terjadi. Kalau murid sekolah kan pasti ada gedung sekolahnya. Nah, sinergi, gedung ini difasilitasi, ada tim yang mengajar, ada jemaat yang diajar. Begitu sudah lulus proses pembelajarannya, dia naik kelas dan akhirnya pun dia akan mulai diberikan tanggung jawab untuk juga mengajar yang lebih mudah lagi. Yang siap menjadi murid katakan amin. Ya, selanjutnya next, satu lagi. Nah, mengapa harus tentara dalam gereja jemaat lokal supaya kita menjadi jemaat yang gereja yang hidup? Ya, selain yang pertama dimuridkan, yang kedua supaya mengalami pertumbuhan. Katakan bertumbuh. Dimuridkan supaya pintar, supaya punya pengetahuan, punya ilmu, lalu harus bertumbuh. Ini kalau kita melihat pengantin baru ya, setahun kemudian punya dedek bayi ya, lahir, wah, rasanya happy-nya luar biasa. Aduh, nangis, wah, ini bayi nangis, wah, orang tuanya senang ya. Lalu bayi ini tertawa, senang ya. Bayi kerjanya apa saudara? Nangis, ketawa, tiba-tiba nangis lagi, lapar, nangis, pipis, ya. Lalu setahun 2 tahun udah makin berisi, berotot, makin gembul, lucu banget, nangis, wah gayanya udah lucunya luar biasa. Setahun 2 tahun bayi sehat, yang nangis, ketawa, gembul, wah kita suka cita senang sebagai orang tua. Ya bayi ya. Iya. Tapi kalau kira-kira 5 tahun, bayi ini sudah berumur 5 tahun, yang dikerjakan cuma ketawa, nangis dan nggak melakukan yang lain-lain. Kira-kira mulai was-was nggak sih? Mulai was-was. Kok koyok ini? Ya. Lalu kemudian umur 10 tahun, mungkin umur 5 tahun ya. Mudah-mudahan ini pertumbuhannya sedikit terhambat. Yang mudah-mudahan nanti lihat ke 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, umur 10 tahun. Wah, terus kerjanya sama nangis, ketawa ke TV, ya, minta diambil makan, minta diambil minum, gak bisa mandiri. Sudah mulai kebayang gak sih? Waduh, ini ada yang salah ini. Gak bisa mandiri udah 10 tahun. Gak ada lagi sudah yang bisa dibanggakan. Kalau ini kok dibanding-bandingin gitu. Ya harus dibandingkan. Umur 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun harus ada perbedaan. Sebab itu LG Youth ini selalu harus mengevaluasi, melihat 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun perkembangan jemaat dan pertumbuhannya.
ini ada tim yang pembelaan, melayani, yang sebagian duduk di sana. Maka setahun, 2 tahun, 5 tahun sudah mulai terjadi regenerasi. Yang tadinya di atas sudah masuk melayani jemaat umum. Nah, yang dulu di situ sudah mulai naik. Lalu harus ada jiwa-jiwa yang baru. Dan demikianlah terus terjadi dari generasi kepada generasi. Karena ada pertumbuhan. Dimuridkan supaya bertumbuh. Ya. Yang ketiga, next. Ini dia. Gereja yang hidup memuridkan dan bertumbuh sampai akhirnya ketika sudah bertumbuh, maka yang ketiga, gereja yang hidup, jemaat yang tertanam, dia mulai berfungsi menjadi jemaat lokal. Katakan mulai berfungsi. Ya. Jadi tidak lagi hanya duduk di kursi, datang dan pergi. Datang tak diundang, pulang tak diantar, namanya jalanku. Bertahun-tahun nggak pernah melakukan apa-apa. Ya udah datang duduk cicing-cicing wae tenyaho. Duduk diam nggak melakukan apa-apa, begitu aja. Ada sesuatu yang salah kalau gereja hanya sekedar mengumpulkan orang-orang, lalu orang-orang ini yang datang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Mungkin ada yang salah satunya adalah tidak dimuridkan. Yang kedua adalah tidak diajar untuk bertumbuh. Bahkan yang ketiga, tidak diberi kesempatan untuk berfungsi melakukan panggilannya. Ada yang terpanggil untuk pimpin pujian, karena tidak semua orang bisa memimpin. Sebagian hanya sebagai follower, netizen, singer misalnya, ikut apa kata pemimpin pujian. Ada yang bisa main musik bisa. Wah, misalnya ada yang main saxophone tadi ya. Wah, mantap. Lama saya menanti-nantikan ada pemain saxophone. Namanya. Wah, ini dia. Siap-siap isi Natal ya. Siap-siap isi Natal. Ya. Lama didoakan, kapan ada yang main saxophone sama biola. Biolanya ada nggak? Boleh tuh biola, saxophone ya. Difungsikan sesuai dengan talenta. Yang berdoa syafaat, yang sebagai jemaat bisa difungsikan menjadi apa? Pemerhati. Masa nggak bisa naik mimbar? Kalau naik mimbar keringat dingin, pegang mimpi bisa gemeter. Pokoknya kalau nampil saya nggak sanggup. Ya udah, kalau duduk di kursi saya sanggup. Tapi jadi apa? Pemerhati. Perhatikan si A, si B, si. Bukan pemerhati untuk digosipin, saudara. Tapi tegur sapa sebagai hospitality yang baik. Shalom, welcome home. Ya, LOG Youth, siapa namanya? Sehingga orang yang baru datang, ada yang tegur saya. Kalau nggak bisa naik ke atas mimbar di sana, bisa melakukan apa? Sebagai berdoa syafaat, duduk lagi berdoa. Wah, jiwa-jiwa ini Tuhan yang hadir, Tuhan Allah, Tuhan berkati. Wah, kursi yang masih kosong, kiranya Tuhan Kau yang menggerakkan jiwa. Ya, urapi. Memfungsikan. Nah ini kan tentunya ada tim manajemen yang menggerakkan semua yang ada. Kalau hari ini hadir misalkan 20 orang, 30, 50 orang harus difungsikan semua. Ya, sesuai dengan kemampuan, kapasitas, atau kompetensi. Next, ini ya berfungsi ya dalam mendukung visi misi ya. Lalu juga diajar supaya tadi saya katakan ketika sudah kumpul 20, 30, 40 orang, semuanya mulai dimuridkan, semuanya menjadi penuh dengan kapasitas pengetahuan, pengertian, pandai dan pintar. Ya, lalu semuanya harus mulai bertumbuh, ya, mampu untuk bergerak bersama-sama, tetap harus satu tujuan.
satu visi dan misi. Maka gereja yang hidup ada namanya submission, tunduk, taat, ya. Ada ketaatan. Taat itu dibutuhkan hati hamba. Ketika yang ditunjuk memimpin, yang lain belajar mendengar. Ketika yang lain sedang diberikan tanggung jawab, yang lainnya mengikuti. Ya, bukan soal kesombongan, bukan soal merasa diperdaya, tidak, tapi memang dalam sebuah perjalanan pemuritan, pertumbuhan, memaksimalkan pekerjaan sesuatu yang diselesaikan proyek tertentu, maka harus ada satu komando. Ngomong kanan kiri, kita satu komando kasih tahu. Satu komando. Perlu diperlukan ketaatan. Ya. Nah, next slide yang terakhir lagi ini. Kita baca sama-sama ya, Efesus 2. Baca sama-sama 2-3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang yang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Katakan amin. Gereja yang hidup adalah gereja di mana kita dalam satu komunitas, kita tertanam bersama-sama, bertunas dan bertumbuh bersama-sama, dimuridkan, bertumbuh, difungsikan sampai akhirnya berbuah, dan semuanya itu adalah dibangun di atas dasar batu penjuru, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, kalau jujur yang ada, biarlah renungan hari ini, mengapa saya ikut LOGU dan mengapa saya harus ambil bagian untuk dimuridkan, yaitu untuk bertumbuh dan berbuah. Dan salah satu caranya adalah hadir di dalam persekutuan yang ditetapkan di hari Selasa, hadir untuk diajar dan dilatih dalam berorganisasi bergereja, lalu hadir melakukan seperti yang sudah punya talenta. Semuanya bergerak. Bahkan yang tidak bisa dinimbang, Anda bisa sebagai pemerhati, Anda sebagai pendoa, Anda bisa sebagai anggota LOGU yang setia sampai Tuhan datang. Amin, amin, amin. Kita berdoa ya. Bapak bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kau mengingatkan kami, gereja yang hidup adalah gereja yang tertanam sungguh-sungguh sebagai rekan sewarga kerajaan Allah di atas batu karang yang teguh, sehingga setiap benih terus mengalami proses seperti Kristus. Biarlah LOGU ini Tuhan, kami semua boleh sepakat bergerak bersama-sama, satu visi dan misi, menjadi terang, menjadi karang dalam pertumbuhan rohani yang sehat. Kami memberkati seluruh tim pengembalaan yang telah Kau tetapkan dan seluruh anak-anak daripada LOGU, bahkan yang hari ini belum bisa hadir karena faktor cuaca, di mana mereka ada lewat YouTube, lewat online. Tuhan juga menjalan memberkati, sehingga ketika tiba waktunya kembali berfellowship bersama-sama atas wadah yang Tuhan percayakan gereja tempat ini, kami semua Tuhan akan semakin maksimal, bahkan jiwa-jiwa yang baru pun Tuhan akan percayakan. Kami memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada siapa?